adalah adanya rasa direndahkan, ya, diremehkan, disepelekan, ya. Maka jika memang betul adanya, ketika Anda seorang wanita diremehkan oleh suami misalnya atau sebaliknya, berjuanglah, ya. Tunjukkan bahwa Anda tidak serendah. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa alasan istri menurut psikolog. Ya, ini tentunya dengan berbagai penelitian secara menurut para ahli yang sudah pernah dilakukan mengenai kenapa istri ini selalu beralasan ketika dituduh selingkuh atau bukan dituduh ya. Kenapa istri selalu beralasan ketika dicurigai oleh suami atau oleh pasangannya melakukan perselingkuhan? Ini menurut penelitian opini nasional, ya, wanita usia 18 hingga 29 tahun ini memang rawan selingkuh, ya. Ini penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 yang lalu, ya. Ini merujuk ke pusat opini nasional, ya. Ini hanya opini. Tapi ketika opini itu tercipta, tentunya pada awalnya memang ada hal-hal yang sedikit banyak mengarah ke hal yang demikian itu, ya. Nah sahabat, sebelum lanjut ke topik, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Karena jujur faktornya banyak. Tapi faktor yang lebih besar di sini adalah karena wanita di usia segitu, ya, ini lebih memburu ke hal yang bersifat finansial. Jadi ketika di usia itu mungkin dia menganggap bahwa ekspektasi selama ini gagal. Makanya ia lebih cenderung mencari pria lain untuk mewujudkan ekspektasi yang tertunda ini. Alasan yang sering diungkapkan adalah karena adanya ketidakpastian dalam hubungan, ya. Walaupun ini sudah terikat oleh tali pernikahan, ya. Namun yang dimaksud ketidakpastian hubungan di sini adalah mungkin saya sudah menikah sudah lama, ya. Tapi kok gini-gini aja? Nah, saya sudah menikah sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun misalnya. Tapi kehidupan gak ada yang berubah. Malah makin lama makin susah, ya. Ini sebetulnya adalah mindset yang sudah diciptakan oleh dirinya sendiri. Sehingga makin lama makin susah karena itulah yang ada dalam pikiran seseorang, ya. Yang pada akhirnya dengan alasan itulah ia mencari pria lain untuk mewujudkan impian yang selama ini belum terwujud, ya. Mungkin atas janji-janji suaminya, ya. Barangkali karena ia takut tidak mendapatkan wanita tersebut, maka biasanya ia akan menjanjikan bahwa nanti ketika menikah dengan saya hidupnya enak begini begitu, ya. Bisa jadi, ya. Karena banyak hal yang dilakukan oleh seorang pria untuk mendapatkan wanita pujaannya. Bila perlu, terpaksa, kebohongan pun dilakukan demi mendapatkan pujaan hatinya. Ini salahnya di sini. Karena ketika sesuatu yang didapat dengan kebohongan atau dengan cara yang tidak apa adanya, ini biasanya tidak bahagia, ya. Karena nanti setelah menikah apa adanya lah yang terlihat. Ini penting harus kita pahami. Jadi ketika nyari pasangan, bilanglah apa adanya. Sehingga tidak ada penyesalan di belakang hari, ya. Lalu yang kedua adalah adanya rasa direndahkan, ya, diremehkan, disepelekan, ya. Maka jika memang betul adanya, ketika Anda seorang wanita diremehkan oleh suami misalnya atau sebaliknya, berjuanglah, ya. Tunjukkan bahwa Anda tidak serendah itu di mata siapapun, ya. Tunjukkan dengan hal-hal yang positif. Karena ketika seseorang ingin menunjukkan kepada suami bahwa saya tidak tidak pantas direndahkan, ya. Kalau rendah di hadapan suami boleh, tapi yang tidak boleh adalah saling merendahkan satu sama lain, ya.
Misalnya rendah ini lebih hormat, lebih menghargai suami, ya. Tapi kalau sampai suami merendahkan istri atau sebaliknya, itulah yang dilarang. Makanya banyak orang-orang yang sudah menikah karena itu merasa direndahkan, ya, maka ia akan sibuk mencari penghargaan dari pria lain. Inilah penyebab dari salah satu perselingkuhan yang mungkin jarang kita sadari, ya, karena biasanya suami menganggap bahwa saya kan kepala rumah tangga, saya bisa berbuat apa saja terhadap istri saya. Inilah yang salah, ya. Lalu yang ketiga adalah timbulnya krisis emosional satu sama lain, ya. Misalnya setelah biasanya berawal dari bisa dibolak-balik sama, ya. Bisa berawal dari krisis emosional lalu merembet ke krisis seksual atau sebaliknya. Biasanya berawal dari seksual dulu juga bisa. Karena ia merasa kekurangan seksual, maka ini akan merembet ke hubungan emosional. Komunikasi jadi kurang baik, ya. Satu sama lain juga jadi tidak saling memperhatikan, tapi saling cuek. Itulah yang biasanya terjadi, ya. Lalu kemudian yang keempat biasanya adalah karena adanya faktor kemarahan yang tidak terkendali. Nah, kenapa orang ini ada kalanya loh sulit mengendalikan emosi diri, ya. Bisa jadi ia memang sulit melupakan kejadian-kejadian yang begitu menyakitkan. Sehingga biasanya melihat orangnya saja sudah marah. Karena banyak hal yang memang seseorang ini belum mampu, ya, menormalisasi situasi. Belum mampu menyikapi permasalahan-permasalahan yang hadir di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini berdampak kepada akhirnya seseorang ini sulit mengendalikan emosi diri, ya. Gampang marah, ya. Lalu yang kelima adalah hilangnya kehangatan dalam rumah tangga dan juga keromantisan. Walaupun tidak semua wanita menginginkan suami romantis, ya. Tapi saya yakin kehangatan di tengah kehidupan rumah tangga ini banyak diharapkan oleh kedua belah pihak. Maka ketika situasi rumah tangga ingin hangat, hangatkan istri Anda. Dan bagi seorang istri, hangatkan suami Anda. Ketika keduanya sudah mampu saling memberikan kehangatan, maka insya Allah hubungan Anda, ya, semakin hari akan semakin membaik, ya. Lalu yang keenam adalah adanya kesempatan, ya. Pada awalnya mungkin seseorang tidak berpikir bahwa saya akan selingkuh dengan si A misalnya, dengan si dia lah misalnya, ya. Namun karena adanya kesempatan, kebersamaan, ya, intensitas pertemuan yang mau tidak mau pada akhirnya menyatukan kedua insan, apalagi, ya, kesempatan ini memang sangat mungkin, apalagi didukung suasana, ya. Ya. Orang bisa bilang saya tidak mau selingkuh, itu kalau di depan umum. Tapi ketika sudah hadir dua insan yang saling mencintai, kata-kata itu sudah hilang. Yang dia pikirkan adalah bagaimana keduanya bisa saling memadu cinta. Ini, ya. Karena ketika sudah dua insan ini hadir, ini mereka akan polos dengan perasaan masing-masing. Ya, pada akhirnya yang tadinya tidak berani mengungkapkan perasaan karena kesempatan dan intensitas, akhirnya timbullah keberanian. Ini. Lalu yang ketujuh, tidak sedikit orang yang melakukan perselingkuhan dengan alasan karena ia ingin melupakan realita. Artinya dengan kondisi kehidupan yang dihadapi sekarang, ia berusaha untuk tidak menerimanya dengan cara berselingkuh atau ingin katakanlah lari dari kenyataan. Ya, ini maka sebaiknya ketika kita berpikir tentang kehidupan, ya, maka penting mana antara kebutuhan dan keinginan, ya. Jika Anda menganggap sebuah kebutuhan jauh lebih penting daripada keinginan, maka dahulukan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak itu lebih dahulu. Jangan mengutamakan keinginan, karena ketika mengutamakan keinginan banyak hal yang seharusnya diperhatikan menjadi terabaikan karena didorong oleh keinginan yang belum waktunya, ya. Ini. Nah, sahabat, itulah 7 alasan istri selingkuh menurut psikologi.
Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.